Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat tat dengan tema dewasa. Ada hiasan bunga di atasnya. Ada siram coklat juga. Nanti banyak sekali cara-caranya bagaimana membuat bunga dari buttercream, lalu melelehkan coklat. Ini nanti komposisinya apa aja. Jika cara memoles di samping yang tampak mulus dan rapi seperti ini nih. Penasaran ya gimana sih proses bikinnya? Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga ya, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Di tutorial kali ini saya pakai biskuit brownies ukuran 16 cm, isinya 3 layer. Ini tinggi cake-nya kurang lebih 12 cm ya. Kalau kalian bikin model tat dengan model lelehan di samping, saya sarankan bikin tinggi 10 cm minimal ya. Kalau lebih malah lebih bagus ya. Kalau dibikin ceper nanti looknya dilihat dari depan kurang bagus menurut saya pribadi ya. Oke. Untuk langkah yang pertama kita pemolesan base cake dulu. Jangan lupa kalau kita pas mendekor ini cuacanya agak dingin, otomatis nanti tekstur buttercreamnya agak padat. Jadi perlu dilunakkan sedikit dengan cara di steam ya. Nah, kalau udah melalui proses steam sebelumnya, ini kondisi buttercreamnya lebih enak kalau digunakan untuk mengoles seperti ini. Jadi basicnya tidak amburadul. Jadi kita lebih leluasa juga menggerakkan spatulanya seperti ini kalau kondisi buttercreamnya agak lembek. Kayak gitu ya. Kalau pas mendekornya siang kan pengaruh cuacanya juga udah panas. Jadi kondisi buttercreamnya udah lembek dengan sendirinya, itu nggak usah di steam lebih dulu. Oke, kayak gini ya. Cukup menutup permukaan saja, tapi dibikin agak rapi juga nih seperti ini ya, biar nanti untuk pengolasan selanjutnya bisa lebih enak gitu ya kita pengerjaannya. Pakai warna yang cenderung toska seperti ini kombinasi warna hijau sama biru saya campur ya kayak gini. Untuk memudahkan penyemprotannya masukkan di dalam plastik kilauan seperti ini. Dan untuk lebih mudahnya khususnya untuk pemula ya, kalau langsung oles-oles biasanya pembagian buttercreamnya kurang rata, ada yang banyak ada yang sedikit. Jadi saya sarankan dimasukkan di plastik lalu disemprot-semprotkan secara vertikal seperti ini. Oke, nah kalau udah terbagi semua buttercreamnya, jangan lupa spatulanya dipanasi dengan api kompor. Kalian juga bisa pakai teknik air panas, tapi menurut saya ini lebih ribet karena harus menyediakan air panas dulu di dalam gelas. Itu lebih memakan waktu juga ya. Jadi kalau kita pakai teknik api kompor seperti ini lebih praktis juga, lebih cepat. Sesaat setelah pisau ini dibakar, ini kondisinya kan agak panas nih. Kalian lap sama tisu ya. Fungsi tisu ini ada double fungsi, selain untuk membersihkan juga untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kepanasan dari pisau olesnya. Jadi jangan sampai kepanasan ya, nanti akan muncul efek-efek air di polesan. Oke. Nah, ini sekali oles udah kotor di bagian sampingnya, bagian sebelahnya masih bersih digunakan untuk mengoles lagi. Jadi waktu kita memanaskan pisau olesnya, ini digunakan secara bergantian ya, dua sisi, satu sisi untuk mengoles lalu bergantian dengan sisi lainnya yang masih bersih, seperti itu. Oke, nah kalau udah belepotan buttercream seperti ini, dilap sama tisu lagi biar kondisinya bersih, baru dibakar lagi di atas api seperti ini. Jadi saya sarankan kalau kalian ingin membuat polesan yang halus, rapi, mulus, selalu bersanding dengan kompor di belakang ya, di dapur kayak saya seperti ini. Kecuali kalau punya kompor yang modelnya kecil, yang portable, yang biasa buat demo masak ya, youtuber gitu. Nah, untuk dekornya dimanapun pasti bisa, tapi kalau punya kompornya hanya di dapur saja, nah saya sarankan untuk mendekornya di belakang sekalian seperti ini ya, untuk lebih memudahkan prosesnya seperti itu nih. Oke, hal ini dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil polesan yang benar-benar bagus seperti ini ya. Oke, ini udah jadi untuk polesan sampingnya, lalu kita ratakan di bagian atasnya seperti ini, cukup menggerak-gerakkan dari luar ke dalam seperti ini ya. Oke, di bagian atasnya memang sengaja tidak saya kasih buttercream, soalnya kita akan pakai coklat leleh nih ya untuk dekor atasnya. Ini komposisinya 75 gram coklat blok atau DCC dicampur dengan sedikit margarin, sepucuk sendok saja ya, untuk memberikan efek mengkilapnya. Lalu untuk campurannya ada susu UHT. Saya pilih yang kemasan kecil seperti ini yang ada sedotannya ya. Ini biasa diminum anak-anak kecil. Nanti untuk takaran susu UHT-nya kita akan pakai 25 ml saja. Jadi saya pilih kemasan yang paling kecil biar nanti sisanya bisa diminum anak saya seperti itu ya, kebiasaan. Nah, untuk
Cara melelehkan seperti ini, pakai double panci, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas digunakan untuk melelehkan. Jadi pakai panci 2 ya. Kalau udah meleleh seperti ini, baru ditambahkan dengan susu UHT yang tadi ya, komposisinya 25 ml. Oke, kalau udah tercampur semuanya, bisa dimasukkan di dalam plastik seperti ini, plastik kilon saja ya. Oke, untuk takaran coklat, susu UHT sama margarinnya, kalau diameter 16 cm ini udah pas menurut saya ya, tidak ada yang tersisa. Nanti bisa dilihat sendiri nih. Saat menyiramkan, setelah sampai di tepi seperti ini, digetar-getarkan dulu untuk tatakan tatnya. Lalu sisa coklat yang masih ada di plastik digunakan untuk membuat lelehan samping seperti ini ya. Jadi saya kebiasaan kalau membuat coklat siram ini tidak dibantu dengan spatula dalam meratakannya ya. Jadi coklat siram ini meleleh dengan sendirinya secara alami kayak gini ya, meleleh semaunya kayak gitu nih, tanpa dibantu alat apapun. Nah, ini adalah sisa coklat yang ada di plastik. Ini udah habis, tinggal dibuang saja, nggak ada yang tersisa. Jadi takaran 75 gram ini udah cukup kalau kita bikin coklat leleh dengan diameter cake 16 cm ya. Untuk step selanjutnya, kita menutup bagian bawah polesan nih dengan menggunakan squid model bintang seperti ini. Latihan dulu ya menggerakkan squidnya. Disemprotkan lalu digeser-geser seperti ini nih, saling menyambung satu sama lain, tidak ada jarak ya, kayak gini. Ini modelnya simple, selain model bintang-bintang, kita bisa bikin dengan cara seperti ini ya. Disemprotkan lalu digeser kayak gitu nih. Oke, udah ya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan aplikasikan langsung di cake-nya dengan cara seperti ini nih. Dengan squid yang sama, squid bintang ini, kita bisa berkreasi membuat hiasan buttercream dengan cara yang lain ya. Bikin bintang-bintang semacam kayak dahlia, atau bikin bulatan-bulatan kayak bunga ya, bunga kecil-kecil, bisa sesuai dengan selera kalian nih. Ingin dibikin model ombre seperti apa ya? Kalau saya pilih model seperti ini saja. Oke. Kalau udah selesai, sekarang kita membuat bunga mawar dari buttercream. Ini adalah alat-alat yang harus dipersiapkan. Ada paku mawar, lalu potongan kertas roti yang dibentuk kotak-kotak seperti ini ya. Lalu squid mawarnya juga saya pakai yang squid lokal, tapi nanti hasilnya udah lumayan kok, nggak punya squid mahal soalnya ya. Oke, lalu untuk tempat atau wadah meletakkan bunga mawarnya jangan lupa ya, nanti ini akan dimasukkan di dalam freezer soalnya. Langkah pembuatannya seperti ini, tempelkan kertas roti di atas paku mawar dengan bantuan sedikit buttercream biar nggak geser-geser nih kertasnya ya. Lalu kita bikin stupa seperti ini, semacam kayak putih bunga ya. Lalu stupanya dibalut dengan buttercream seperti ini 2 kali putaran ya. Nah, kayak gini udah membentuk semacam kayak kerucut ya. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita bikin 3 kali membuat kelopak seperti ini ya, dari bawah ke atas. 3 kali pembuatan kelopak. Nah, seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya, ini posisi squid yang bagian sempit kan di bawah. Ini dibalik ya, karena kita akan membentuk model kelopak yang mekar. Jadi posisi yang sempit ini posisinya dirubah jadi di atas kayak gini ya. Oke, lalu untuk sudut-sudutnya antara kelopak satu dengan kelopak yang lain ini ditutup dengan cara menggerakkan squid ya, membentuk kelopak lagi kayak gini ya. Diperhatikan ya videonya biar gampang nih. Oke, kayak gini. Jadi antara satu kelopak dengan kelopak yang lain, ini sudut-sudutnya ini ditutup dengan kelopak yang baru kayak gitu ya. Nah, ini dilakukan secara berulang seperti ini sampai kita bikin 2 kali putaran. Nah, udah selesai ya. Kita prosesnya ulang sekali lagi biar lebih jelas seperti ini. Ini adalah bunga mawar kecil 5 ya, kita sisihkan dulu. Dan di panci stainless tadi masih ada sisa warna, kita tambahin buttercream warna putih seperti ini ya, biar nanti warnanya agak soft. Kenapa ini saya bikin secara terpisah? Soalnya saya hanya punya 1 squid saja, jadi ini digunakan secara bergantian ya. Jadi untuk bagian kelopak yang tadi, kelopak yang pertama kan warnanya agak ngejreng. Nah, untuk selanjutnya kita bikin kelopak dengan warna yang agak soft dengan cara seperti ini ya. Posisi mata squid sama, bagian yang sempit kita taruh di atas ya, untuk membentuk kelopak yang agak mekar kayak gini. Dan cara menggerakkan squidnya ini kita tidak memperhatikan sudut-sudutnya, jadi kita langsung membuat kelopak yang posisinya atau tingkat kerapatannya ini mepet-mepet
seperti ini nih. Oke. Nah, jadi saling tumpang tindih ya antara satu kelopak dengan kelopak yang lain. Semakin lama kita menggerakkan spuitnya, maka akan semakin besar juga bunga mawar yang kita buat. Nah, jadinya seperti ini nih. Dilakukan semuanya ya, sampai semua bunga mawar ini jadi. Lalu dimasukkan di dalam freezer sampai kondisinya benar-benar beku. Kalau udah kondisi beku seperti ini, baru bisa dilepas dari kertas rotinya. Kita langsung pasang di atas cake kayak gini ya, biar nanti letaknya tidak geser-geser. Jangan lupa juga kasih sedikit buttercream ya untuk lem atau penahan di bagian bawah biar nggak miring-miring nih posisi mawarnya. Lalu diletakkan di atasnya sambil ditekan sedikit gitu ya, biar lebih menempel. Untuk bagian bawahnya juga. Oke, kalau udah tertempel bunga mawarnya, sekarang kita bikin daun dari fondan seperti ini. Kalau kalian tidak punya fondan, bisa menggunakan buttercream ya untuk daunnya, tapi saya pakai fondan saja di tutorial kali ini. Untuk cetakan fondannya dengan cara ditekan seperti ini ya, lalu dikeluarkan dari cetakannya. Oke, dan jadinya seperti ini nih, dipasang ya di samping-samping bunganya. Kalau kita pakai fondan, ini semacam kayak daun betulan. Nah, kayak gini nih, di sudut-sudutnya ya, kanan kiri. Lalu untuk atasnya juga dikasih daun dari fondan. Di bagian atasnya juga diselipin 2 atau 1 seperti ini ya, sepantasnya saja. Jangan terlalu banyak sih, nanti malah terlalu rame nih kesannya. Oke, kayak gitu ya. Untuk tulisannya kalian bisa pakai model kertas print seperti ini nih. Saya cetaknya ini di studio foto. Jadi untuk sekalian tulisannya bisa diedit, jenis ukurannya juga model huruf-hurufnya seperti ini ya. Untuk ukurannya juga bisa ditentukan menyesuaikan dengan diameter cake. Lalu untuk bagian bawahnya, karena ini tidak saya laminating, jadi saya lapisi di bagian bawahnya dengan fondan untuk menghindari rembesan coklatnya ya, biar tidak merusak cetakan ini nih, kertasnya. Lalu ditempelin. Untuk hiasan di samping tulisannya, saya pakai fondan yang warna coklat cenderung gold ya, seperti ini. Bikin bulatan-bulatan, ditempelin di ruang-ruang yang kosong seperti ini. Untuk banyaknya bulatan ini disesuaikan saja ya, sesuai dengan selera. Yang penting jangan terlalu ramai, jangan terlalu banyak. Oke. Nah, jadinya seperti ini nih. Ini adalah tat ukuran 16 cm, isinya 3 layer. Memang sengaja dibikin tinggi biar lelehannya sampingnya ini tampak cantik kalau dilihat dari depan. Oke, kayak gini. Untuk bunganya juga sengaja dipilih dari buttercream biar kita bisa main gradasi warna ya. Untuk menekan harga juga, kalau dibikin dari bunga fondan ini memang agak mahal. Jadi saya pakai bunga buttercream saja biar lebih ekonomis ya. Nah, untuk warnanya juga kalian bisa berkreasi dengan warna-warna yang lain sesuai dengan selera kalian. Saya pernah bikin juga dengan model seperti ini ya, pakai warna samping putih. Ini juga cantik. Pokoknya nanti kalian sesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, udah jadi ya tutorialnya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetiaan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.